Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang boleh kembali menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sapaan Gembala GKI. Pagi ini Tuhan menganugerahkan kehidupan pada kita. Oleh karenanya mari membekali diri dengan firman Tuhan, dan untuk itu kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan. Dan untuk itu kami hendak memperlengkapi diri ini dengan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar apalagi penikmat, tapi menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Demi Kristus kami memohon. Amin. Sapaan Gembala GKI hari ini kita akan merenungkan tema menolak ditekan. Diambil dari bacaan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 3 sampai 6a. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Terpujilah nama Tuhan. Bapak dan Saudara, hari-hari ini nampaknya akan banyak orang takut untuk melakukan kesalahan, melanggar hukum, atau berbuat dosa. Mengapa? Bukan karena semakin banyak orang sadar dan perlu hidup dalam pertobatan, namun lebih karena takut kalau dosanya di masa lalu, kesalahan yang diperbuatnya dipakai pihak lain untuk mengambil keuntungan. Bahkan memakai itu sebagai ancaman dan alat memaksa agar mereka yang berbuat salah mau menuruti segala keinginan dari pihak yang memanfaatkan itu. Jika hal seperti ini menjadi tradisi atau budaya yang dilanggengkan, niscaya cepat atau lambat semakin sedikit orang yang bertobat karena sadar, karena lebih banyak orang bertobat karena takut untuk diancam. Tapi di sisi yang lain, akan semakin banyak orang yang menunggu momen kejatuhan sesamanya, bahkan sengaja membiarkan mereka melakukan kesalahan, karena dengan itu dia memiliki senjata. Jahat bukan? Niat jahat itu pula yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang pada Yesus dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzinah. Hukum Taurat memang mengatur bahwa seorang yang berbuat zina, ia sah secara hukum untuk dirajam batu hingga mati. Atas dasar hukum itulah gerombolan alim ulama itu bertanya pada Yesus, "Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ini adalah pertanyaan jebakan. Jika dijawab ya, silakan. Yesus sedang menyangkali ajarannya tentang kasih Allah dan pengampunan dosa. Tapi jika Yesus menjawab tidak boleh, Yesus sedang menantang hukum Taurat. Jawab ya salah, jawab tidak ya salah, maju kena, mundur kena, amsyong jadinya. Dan itulah mengapa catatan Injil Yohanes perlu digarisbawahi, bahwa maksud dan tujuan di balik pertanyaan itu ialah mereka mau mencobai Yesus agar mereka punya senjata mempersalahkan Yesus. Mengapa? Bagi mereka Yesus sudah menjadi ancaman terhadap status quo mereka. Mereka gusar karena Yesus mendapat dukungan dan menarik perhatian orang banyak dibandingkan mereka. Belum lagi konflik terbuka menyoal ajaran dan tafsir hukum Taurat yang membuat mereka seringkali tidak berkutik dengan tanggapan Yesus. Dengan kata lain, mereka harus menemukan senjata untuk bisa menekan, membatasi, memaksa Yesus tunduk, bahkan
menyingkirkan Yesus dengan cara apapun itu. Yang penting Yesus tumbang. Tapi rupanya Yesus tidak semudah itu untuk dicobai. Karenanya merespon pertanyaan jebakan tersebut, Yesus justru mengambil jeda sejenak. Menulis sesuatu dengan jarinya di tanah, sehingga mau tidak mau orang banyak itu menunggu Yesus untuk memberikan jawaban. Ya, terlepas dari apa yang ditulis oleh Yesus, tapi tindakan menulis di tanah bisa dimaknai sebagai bentuk kemerdekaan diri Yesus yang menolak untuk ditekan. Sehingga di bagian sesudahnya, respon Yesus membuat orang banyak itu mundur alon-alon, satu persatu meninggalkan perempuan berdosa itu sendirian. Saudaraku, ada dua hal yang bisa kita refleksikan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, setiap orang pasti punya cerita masa lalu dan tidak luput dari berbuat salah. Tapi betapa jahatnya kita jika menggunakan hal tersebut untuk mengambil keuntungan, bahkan menggunakannya sebagai alat untuk menekan dan memaksa orang lain untuk menuruti segala keinginan kita. Hal yang kedua, bisa jadi hari ini atau nanti kita sedang atau akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dihadapi oleh Yesus. Oleh karenanya, mari belajar dari Yesus yang tidak gegabah dalam memberikan jawaban, yang peka terhadap jebakan yang sengaja diciptakan, yang tetap tenang meskipun berada di tengah situasi yang tegang, dan yang tetap menjadi orang merdeka karena tidak takut ancaman dan menolak untuk ditekan. Semua itu bisa kita lakukan jika kita sudah hidup benar, kita terus berupaya hidup dalam kebenaran dan berpegang pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pagi ini kami diingatkan bahwa bisa jadi kami akan menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Yesus. Untuk itu berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami dihindarkan dari niat jahat untuk memanfaatkan aib atau kesalahan seseorang demi mendapat keuntungan. Dan mampukanlah kami juga untuk merespon situasi yang ada tersebut dengan bijak, supaya kami tidak jatuh dalam jebakan dan kami tetap bisa meresponnya dengan bertanggung jawab. Karenanya mampukan kami untuk tetap hidup dalam kebenaran, berpegang pada firman Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang dituntun oleh Tuhan. Kami pun ya Tuhan menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, pergumulan demi pergumulan hidup yang masih kami hadapi. Kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi untuk membentuk, menempa dan mendewasakan kami. Oleh sebab itu, jika hari ini kami sedang bergumul, Tuhan berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami topangan, berikanlah kami hikmat untuk bisa melalui setiap pergumulan dan persoalan itu, sehingga ketika kami berhasil melaluinya, kami boleh melihat karya kasih Allah yang menuntun langkah kehidupan kami. Kami serahkan keluarga kami ya Tuhan, usaha dan pekerjaan kami, biarlah hidup kami bersama keluarga dijamin oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Kami siap untuk mengawali hari baru, maka Tuhan berkatilah kami sehingga kami senantiasa hidup dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan saudara, selamat melanjutkan kehidupan, tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa menjadi perantara kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.